Pada video ini saya akan menjelaskan cara desain filter FIR dengan metode optimal. Kita sudah belajar bagaimana cara mendesain filter IR dengan berbagai metode, dan sekarang kita akan masuk ke desain filter FIR. Nah, ada beberapa metode yang bisa dipakai untuk mendesain filter FIR, seperti metode sampling frekuensi, metode window, dan metode optimal. Nah, saya akan mulai dengan metode optimal. Bukan karena metode ini yang paling gampang, justru metode ini yang paling sulit. Karena metode ini menggunakan algoritma optimasi, sehingga hampir tidak mungkin kita melakukan desain dengan menggunakan pulpen dan kertas. Kita pasti harus menggunakan software. Karena kita harus menggunakan software, maka saya mengajarkan ini dahulu, sehingga Anda bisa menggunakan software yang ada untuk membuat filter FIR, dan Anda bisa memakainya, bisa merasakan fungsi daripada filter FIR. Saya akan mulai dengan contoh ini. Jadi kita akan desain filter high pass filter, frekuensi samplingnya 8 kHz, cut off-nya di 1,5 kHz, kemudian transition band-nya 500 Hz, pass band ripple-nya 0,1 desibel, stop band attenuation-nya 40 desibel, dan saya memilih Orde 40. Ini saya pilih dulu, nanti saya akan jelaskan apa risikonya kalau kita pilih yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Oke, maka metode optimal ini kita mulai dan kita menggambar respon frekuensi dari filter itu secara ideal. Jadi, karena ini high pass filter, seperti ini bentuknya, ini adalah setengah frekuensi sampling. Frekuensi sampling 8 kilo, ini 4 kilo, gitu ya. 0 Hz, 0, cut off-nya ada di 1500. Cut off-nya ada di 1500. Kemudian transition band-nya ada 500. Berarti ini kurang 500, ada di 1000. Jadi bentuknya seperti ini. Saya tandai ke 4 titik ini, kemudian saya akan membuat koordinatnya. Jadi ini koordinatnya. F-nya, ini frekuensinya, ada di 0, di 1000 per 4000 per setengah Fs semuanya. 1500 per setengah Fs, dan 4000 per 4000. Waktu di 0, amplitudenya 0. Waktu di 1000, amplitudenya 0. Jadi 0,0, 1000 per 4000, 0, 1500 per 4000, 1, dan 4000 per 4000, 1. Jadi saya sudah buat koordinatnya. Kemudian, langkah berikutnya saya harus membuat ini penguatannya berapa. Nah, di sini Anda lihat, kita tahu pass band ripple-nya 0,1, pass band ripple-nya 0,1, stop band attenuation-nya min 40 dB. Nah, sekarang saya hitung, ini masih desibel, saya kembalikan ke angka biasa. 0,1 dB itu, kalau dihitung angka biasa kan 10 pangkat 0,1 per 20, ketemu 1,0116. Min 40 dB kalau dihitung jadi 0,01. Nah, ini saya cari perbandingannya. Kalau ini jadi 1, artinya dikali 100, ini jadi 101 kali. Jadi perbandingan antara pass band ripple dan stop band ripple, pass band itu dikuatkan 101 kali, stop band cuma dikuatkan 1 kali. Jadi ini perbandingannya. Begitu ya. Maka yang ini dikuatkan 1 kali, yang ini dikuatkan 101 kali. Sehingga saya buat faktor pengalinya. W1, 101. 1 artinya yang pertama penguatannya 1. Band yang kedua ini jadi 101. Seperti itu. Kemudian saya akan pakai fungsi untuk metode optimal, pakai VIR PM. Outputnya kan H. Orde 40, ini F, A, dan W-nya saya masukkan seperti ini. Saya akan menunjukkan di oktav, jadi ini F-nya saya sudah buat, kemudian A-nya, seperti itu, kemudian W. Oke, kemudian saya hitung H-nya. Oke, saya sudah dapat H. Kalau kita lihat H-nya ada berapa? Ada sangat banyak. Ada 41 karena orde 40, jadi kita tidak perlu lihat satu persatu. Saya tulis lagi yang tadi. Sekarang kita mau melihat bagaimana respon frekuensi daripada filter yang kita sudah buat. Jadi saya pakai perintah frexset, ini seperti yang kita sudah pakai sebelumnya. Ini cuma fungsinya untuk menggambar respon frekuensi, bukan untuk membuat filter. Jadi inputnya ini biasanya B, A, sekarang karena ini filter FIR jadi H,1, Anda sudah tahu sebelumnya. 1000 ini adalah jumlah titik, jadi saya maunya di sini ada 1000 titik. Dari sini sampai sini ada 1000 titik, Anda bisa isi angka berapa saja, bisa 200, bisa 1000, bisa, asal jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Kemudian ini frekuensi sampling kita 8000 gitu ya. Saya enter, kemudian saya coba plot. Jadi saya plot W, itu sumbu X, absolute H. Jadi ini W, frekuensi saya pakai simbol W, ini absolute H. Gitu ya. Saya plot. Nah, hasilnya seperti ini. Anda lihat, sudah sesuai dengan desain filter kita. Cut off-nya di 1500, kemudian stop band-nya mulai 1000. Anda lihat sudah sesuai, cuma masih ada ripple-ripple sedikit di daerah stop band. Dan di pass band pun kalau Anda lihat, sepertinya tidak ada ripple. Tapi kalau kita zoom, Anda akan bisa lihat
ada juga ripple di situ. Oke, jadi kita sudah buat filter kita. Sekarang saya ingin tunjukkan bagaimana kalau kita membuat filter kita dengan orde yang terlalu rendah. Misalnya saya menggunakan orde 10. Apa yang terjadi? Saya coba lagi. Anda lihat di sini, filternya jadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Cut off-nya mungkin pas di 1500, tapi stop-nya tidak mulai 1000, lebih terlalu rendah dan ada ripple yang terlalu besar di stop band. Jadi ini tidak sesuai, gitu ya. Kalau saya naikkan jadi misalnya orde 80, saya buat tinggi sekali ordenya, kita lihat apa yang terjadi. Ya, filternya makin sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi di 1000 sudah stop, 1500 cut off-nya. Jadi kalau orde makin tinggi, makin akan sesuai dengan desain kita. Tapi jangan terlalu tinggi juga, karena semakin tinggi akan membuat semakin banyak delay-nya. Nah, Anda lihat bahwa FIR punya orde yang tinggi-tinggi, ini kita pakai orde 80. Kalau di IIR kita pakai orde 1, 2, 3, 4, 5, 6 begitu ya. Kalau FIR orde kita sangat besar-besar seperti ini. Nah, saya akan mencontohkan bagaimana caranya kita pakai filter ini untuk memfilter sinyal, gitu ya. Misalnya saya punya sinyal, ini saya buat T-nya dengan frekuensi sampling 8 kilo, seperti sinyal kita. Kemudian saya buat inputnya. Ini ada dua frekuensi 4 Hz dan 2000 Hz. Jadi 4 Hz itu ada di daerah sini, daerah yang akan kita filter, 2000 Hz yang akan masuk di pass band, gitu ya. Ini sinyalnya, kemudian saya coba plot. Ya, jadi ada 2000 Hz, kemudian ada fluktuasi 4 Hz. Sekarang saya akan coba filter dia. Saya pakai perintah filter. Nah, biasanya kita B, A. Karena ini filter FIR, maka jadi H,1. Anda tahu dari video sebelumnya, inputnya X, outputnya Y. Saya enter, sudah dapat Y-nya. Saya coba plot Y. Nah, Anda lihat, tinggal yang 2000 Hz, yang fluktuasi 4 Hz-nya sudah hilang. Jadi inilah caranya kita membuat filter FIR dan memakainya untuk memfilter sinyal. Sekarang sebagai contoh saya ingin membuat filter yang bentuknya seperti ini. Jadi ini tidak tahu ini filter low pass, band pass, high pass atau apa. Pokoknya filter ini lebih banyak disebut comb filter gitu ya. Frekuensi sampling saya ada di 10 kHz. Saya ingin dari 0 sampai 500 Hz pass, kemudian turun ke 700, ini jadi stop sampai 900, 1100, 2500 turun lagi 2700, 2900, 3100 terus sampai setengah Fs 5 kilo. Maka F-nya Anda lihat seperti ini kan 0. Ini titik yang ini 0, ini 500 per 5000, 700 per 5000, 900 per 5000, yang ini 1100 per 5000, yang ini 2500 per 5000, yang ini 2700 per 5000, 2900 per 5000, 3100 per 5000, dan terakhir 5000 per 5000. Ini koordinatnya 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Seperti itu ya. Kemudian W-nya. W-nya maka yang di sini, saya pakai perbandingan yang tadi, 101 banding 1. Ini 101 kali, ini 1 kali, 101, 1, 101. Jadi 101, 1, 101, 1, 101, ya terakhir 101. Gitu ya. Ini yang akan saya pakai. Jadi ini F-nya, saya sudah buat. Kemudian A, 1100, 1100, 11. Kemudian W-nya, seperti itu. Kemudian sekarang saya hitung H. Saya akan pakai orde 100 dulu. Bagaimana saya lihat hasilnya? Anda akan lihat, oke, sudah jadi H-nya. Saya coba plot. Jadi seperti ini. Frekuensi sampingnya 10 kilo, betul. Ini frekuensi samping 10 kilo ya. Kemudian saya plot. Anda lihat hasilnya, filternya sudah seperti yang kita inginkan. Cuma di sini masih ada di pas stop bandnya masih ada bounce sedikit. Bagaimana kalau saya meningkatkan ordenya? Misalnya saya pakai orde 200, maka kalau saya hitung lagi, saya plot lagi, Anda bisa lihat hasilnya seperti ini. Hasilnya sudah sangat bersih di sini. Jadi kita bisa buat filter dengan berbagai bentuk yang ada. Nah, demikianlah caranya kita mendesain filter FIR. Saya berharap Anda bisa mulai mencoba membuat filter FIR dan metode optimal, dan Anda memakai untuk memfilter berbagai macam sinyal, suara, dan sebagainya untuk menghilangkan noise.